Senang dan ikut terharu melihat pejabat publik yang benar-benar mau hadir. Bukan sekedar sebagai pemegang jabatan, tetapi sebagai pembela nurani rakyat kecil yang seringkali tercecer dalam sistem hukum kita. Di tengah dunia birokrasi yang semakin teknokratis ini dan jauh dari akar rumput, Menteri UMKM Bang Maman Abdurrahman tampil berbeda. Ia bukan hanya menyampaikan empati dalam kata, tapi benar-benar menaruh dirinya di ruang pengadilan, menjadi amicus curiae, sahabat pengadilan, dalam kasus yang menyayat rasa keadilan kita bersama, yaitu kasus toko Mama Khas Banjar di Kalimantan. Kasus ini bermula dari hal yang sangat sederhana, kekurangan label kadaluarsa pada produk UMKM. Tapi lihat bagaimana hukum bekerja. Alih-alih dibina, pelaku usahanya malah dipidana. Padahal kita tahu bahwa mayoritas pelaku UMKM itu tidak memiliki akses terhadap sistem produksi yang rapi, tim legal yang siaga, atau tim pemasaran yang mengurus segala kewajiban administratif secara sempurna. Mereka bertahan dengan modal kecil, sumber daya yang terbatas, namun memiliki semangat yang begitu besar. Tapi justru disitulah mereka paling rentan, tidak hanya terhadap ketidakpastian pasar, tetapi juga terhadap jeratan hukum yang tidak mereka pahami. Undang-undang perlindungan konsumen tentu punya semangat luhur, melindungi masyarakat dari bahaya produk yang tidak layak konsumsi, dari penipuan, dan dari praktek bisnis yang tidak etis. Tapi saat pasal-pasal di dalamnya diterapkan secara kaku dan tanpa konteks, maka undang-undang ini berubah dari pelindung menjadi alat yang menindas. Disinilah letak keagungan sikap politik Bang Maman. Ia tidak datang dengan nada populis, tidak pula sekedar mencari simpati. Ia datang membawa keberanian moral, menyuarakan satu hal penting yang sering kali luput, bahwa negara tidak boleh membunuh harapan warganya hanya karena kesalahan administratif. Tidak semua kesalahan harus dipidana, tidak semua pelanggaran teknis adalah niat jahat, dan tidak semua pengusaha kecil bisa serta-merta disamakan dengan korporasi besar yang punya kemampuan memenuhi seluruh persyaratan regulasi. Kita terlalu sering menyaksikan pejabat yang abai terhadap jeritan pelaku UMKM. Mereka disanjung di atas kertas sebagai penopang ekonomi nasional, tapi diperlakukan layaknya kriminal saat berhadapan dengan kekakuan hukum. Maka ketika seorang menteri berdiri dan mengatakan, "Saya bertanggung jawab," itu bukan hanya pernyataan formal, itu adalah deklarasi kepemimpinan sejati. Bang Maman memahami dengan sangat baik bahwa membina jauh lebih mulia daripada menghukum, bahwa koreksi lebih efektif dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan, bukan dengan pasal-pasal pidana yang hanya akan membuat pelaku UMKM kapok berusaha. Negara seharusnya mengayomi, bukan mengintimidasi. Negara seharusnya menjadi mitra usaha rakyat, bukan musuh yang setiap saat bisa menyeret mereka ke meja hijau karena kelalaian kecil. Di sini kita tidak sedang bicara soal membela kesalahan. Kita sedang bicara tentang proporsionalitas dalam keadilan, bahwa seorang warga sipil biasa yang berjualan makanan khas Banjar tanpa label kadaluarsa, dengan pengemasan sederhana dan niat tulus untuk menghidupi keluarga, tidak sepatutnya diperlakukan seperti pelaku kejahatan. Bang Maman tentu tahu bahwa jika ini dibiarkan, maka efek dominonya sangat besar. Ribuan pelaku UMKM di seluruh Indonesia bisa merasa tidak aman, enggan berproduksi, bahkan menutup usaha mereka karena takut berurusan dengan hukum. Apa yang terjadi pada toko Mama Khas Banjar bisa terjadi pada siapa saja jika hukum tidak segera mengoreksi cara pandangnya terhadap pelaku ekonomi mikro. Sikap politik Bang Maman adalah keberpihakan yang nyata, bukan sekedar dalam retorika tapi dalam tindakan. Dan keberpihakan ini adalah kunci untuk membangun negara yang adil dan manusiawi. Bayangkan jika semua pejabat di republik ini memiliki sensitivitas yang sama. Betapa ringannya beban rakyat kecil yang selama ini berjalan sendiri sambil memikul ketidakpastian dan ketakutan dalam usahanya. Kepada Bang Maman, saya haturkan hormat setinggi-tingginya. Ketika banyak pejabat publik hanya mengurus statistik,
Abang mengurus harapan. Ketika banyak pejabat berlindung di balik prosedur, Abang hadir di ruang sidang untuk mengangkat suara keadilan. Ketika banyak yang memilih diam demi aman, Abang memilih bicara demi benar. Semoga keberanian Abang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan semoga kita semua belajar bahwa perlindungan konsumen tidak harus berarti penghukuman pelaku usaha kecil. Sebab hukum tanpa nurani hanya melahirkan ketakutan, bukan keadilan. Thank you.